Yang terakhir tadi tentang kriteria amal soleh. Baik. Fal ya'mal amalan solihah, hendaknya beramal soleh. Amal soleh ini ada yang sifatnya seperti dalam hadis innamal a'malu binniyat, yakni segala sesuatu yang mubah bernilai pahala. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu yang mubah artinya sesuatu itu sifatnya muamalah, bukan ibadah. Itu bisa bernilai pahala kalau kita niatkan lillah. Contoh, misalnya momong anak, itu kalau kita niatkan lillah dia berpahala. Karena momong anak ini perkara yang mubah, bahkan orang tua kepada anak hukumnya wajib. Atau bapak ibu yang garap sawah, kalau diniatkan lillah maka garap sawah itu bernilai pahala, termasuk amal soleh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah ibadah yang sifatnya betul-betul lafadz ibadah, perbuatan ibadah, maka kriterianya harus: satu, dia iman kepada Allah; dua, harus ikhlas; tiga, ittiba kepada Rasul. Tanpa tiga syarat ini tidak diterima. Jadi kalau kita mau ibadah diterima, maka harus terpenuhi tiga syarat. Syarat pertama apa? Harus iman dulu. Jadi kalau ikhlas tapi tidak iman tidak bisa. Misalnya ada orang yang di bulan kurban ikut kurban sapi ini gede karena pejabat mungkin ya. Lalu kemudian kurban sapi ini gede, tetapi agamanya tidak Islam. Diterima atau tidak? Tidak. Lalu ada orang bilang, kau sing duwe swarga. Itu urusan Allah. Lah Allah berfirman kok. Firmannya gimana? Wa may yabtaghi ghairal islami dinah. Barang siapa mencari agama selain Islam, falayyuqbala minhu, sekali-kali amalnya tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi Allah sudah berfirman, barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi ini bukan masalah urusan kapling-kaplingan surga, ini bukan urusan masalah Allah yang tahu, bukan, tapi Allah sudah berfirman bahwa syaratnya harus Islam, harus iman. Nah, Bapak Ibu begitu, karena pedoman kita Al-Qur'an. Yang kedua, syaratnya harus ikhlas. Jadi harus ikhlas. Karena memang kita diperintahkan untuk ikhlas beribadah karena Allah. Kalau tidak ikhlas, namanya mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kubro, ada yang sugro. Yang kubro namanya syirik, yang sugro namanya riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Maka kalau ingin amal kita diterima, jangan sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar oleh orang. Jangan ujub, pamer, bangga. Jangan riya, ya tadi pamer tadi. Nah, maka sekarang termasuk sosial media ini rawan terhadap pembatalan amal soleh. Sholat malam sudah tidak ada orang yang tahu, alhamdulillah akhirnya 11 rakaat tuntas. Nah, ngapain harus bilang begitu? Nah, ya, jadi tidak usah bilang begitu karena itu rawan untuk membatalkan amal soleh. Kadang-kadang kalau bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu saya mengamati, saya kebetulan bukan orang yang aktif di sosial media ya, tapi beberapa saat saya menjadi pengamat, mengamati begitu. Itu ada yang aneh-aneh. Jadi berangkat sholat tarawih guys, lalu kemudian dia bilang apa? Alhamdulillah sudah 4 rakaat. Kemudian setelah itu 4 yang kedua, tinggal witir nih. Jadi update terus dia, 4 dia bikin status, 4 berikutnya bikin status, kemudian witir selesai status lagi. Masya Allah, lah untuk apa gitu kan? Jadi Bapak Ibu, memang sekarang seperti itu. Sosial media ini menjadikan kita susah untuk menjaga niat dan kadang menjadikan kita kurang tanggap. Kalau ibu-ibu zaman dulu kalau anaknya sakit itu sangat tanggap. Anaknya dikeroi, diberambang, diblonyoh. Sekarang enggak, ambil HP, dipoto, cekrek, sabar nak ya, cepat sembuh. Lah opo yo mari. Nah, ya kan? Ibu-ibu zaman now kan begitu. Kalau ibu-ibu zaman dulu enggak begitu, begitu anaknya sakit itu diambilkan berambang, dikeroi, diblonyoh pakai minyak apa? Nah, minyak troli. Waduh. Ya.
Pak diblonyo. Nah sekarang ndak diobatin, ndak diambil HP cekrek, lalu kemudian sabar nak ya, semoga cepat sembuh. Lah ngopo? Jadi memang ini melemahkan, kadang-kadang melemahkan. Tapi di satu sisi dia baik. Apa? Menggalang dana lewat sosial media itu cepat. Nah, jadi cepat menggalang dana. Syarat yang ketiga harus ittiba Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi kalau kita beramal tidak mengikuti tuntunan Rasul itu tidak diterima. Lalu kemudian ada orang bilang, "Loh kan tidak ada larangannya." Bedakan kaidah muamalah dengan kaidah ibadah. Kaidah muamalah selama tidak ada larangan boleh. Contoh, handphone, motor mabur, sepeda ontel, itu semua masalah muamalah. Pengeras suara, masalah muamalah. Pengaspalan jalan, masalah muamalah. Selama tidak ada larangannya boleh. Tapi kalau ibadah kaidahnya beda. Ibadah itu kalau tidak ada tuntunannya tidak usah dikerjakan. Lalu ada orang bilang, "Loh kan baik." Kalau baik kan tidak apa-apa. Saya mau tanya, kalau bapak ibu sholat subuh 2 rakaat, tapi karena ingin sekalian senam, lalu sholatnya 30 rakaat biar kemeringet, kan sujudnya banyak, al-fatihahnya banyak, rukuknya banyak, diterima enggak? Lo kan banyak sujudnya baik, banyak rukuknya baik, banyak al-fatihahnya baik, tambah sehat pula. Enggak diterima itu. Kenapa enggak diterima? Karena tidak sesuai tuntunan. Lalu saya bilang, ada enggak larangan sholat subuh 30 rakaat? Enggak ada. Apakah kalau enggak ada terus boleh? Nah banyak sekarang ini orang yang nyun sewu logikanya kebalik. Loh, kalau enggak ada larangannya enggak apa-apa. Itu dalam masalah muamalah. Kalau ibadah jangan tanya larangan, tanyalah tuntunan. Banyak ritual di masyarakat kita, mulai dari ritual kematian, kelahiran dan seterusnya, enggak ada tuntunannya dikerjakan. Mereka selalu mengatakan itu baik. Padahal ada enggak tuntunannya? Enggak ada. Enggak usah dikerjakan karena enggak ada tuntunannya. Jadi enggak ada tuntunannya, enggak usah dikerjakan. Lalu mereka mengatakan, "Lo kan baik, enggak ada tuntunannya." Kan enggak ada larangannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dalam masalah ibadah jangan tanya enggak ada larangan, ada enggak tuntunannya. Tapi kalau dalam masalah muamalah baru tanya ada enggak larangannya. Jadi kaidahnya harus benar. Andai misalnya semua yang tidak ada larangannya boleh, tentu saya akan sholat subuh jam 9 siang. Kan tidak ada larangannya. Akan saya rapel 5-5-nya. Kan tidak ada larangannya. Ada tidak larangannya? Tidak ada, tapi tidak sesuai tuntunan. Maka yang namanya ibadah harus sesuai tuntunan. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Nabi sudah bilang begitu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, amal tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini yang tidak ada isyarat darinya, maka itu tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini dijawab pada ini Pak MC. Saya manut yang ngatur waktu. Baik, tertolak saja atau dosa. Dalam hadis itu yang riwayat Nasa'i ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang Nasa'i. Kalau yang riwayat yang lain kullu bid'atin dhalalah, tidak sampai kata-kata finnar. Kalau mengambil riwayat Nasa'i finnar berdosa. Tapi kalau tidak mengambil riwayat Nasa'i ya tersesat. Ya, kalau yang namanya tersesat, kalau tidak bisa balik gimana? Nah, kita tersesat di dunia saja udah bingung, apalagi tersesat di akhirat. Kira-kira tersesatnya kemana kalau tidak ke surga? Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kan sebenarnya riwayat Nasa'i dengan riwayat yang lain sama. Maka pentingnya kita untuk beramal sesuai tuntunan. Jadi kalau amal soleh pastikan 3 syaratnya: iman, ikhlas, sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan itu kalau kita rinci ada 5. Tapi sudah malam, ini sudah banyak yang mulai ketap-ketip, ngat-ngat ke jam. Nah, ini menunjukkan kok rampung-rampung gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.